Kelakar Indonesia di Walk Out. Boleh minta tepuk tangan yang dulu dong buat kalian yang sudah hadir. Terima kasih banget ya, wah sudah meramaikan Kelakar Coffee and Comedy Club ini. Dan mungkin kalian banyak muka-muka yang mungkin baru pertama kali kesini ya. Yeah. Dan ini memang Kelakar Indonesia baru bikin ya, baru 2 minggu ya. 2 minggu Jadi kalau kurang. misalnya ngelihat kok polos-polos banget nih gitu. Emang masih belum ada dana ya. Justru kita ngadain acara ini untuk minta ke orang-orang yang berduit ya, termasuk Valdo ya, kita tolong diisi ini isi. Ruang tunggunya nggak ada AC sama sekali. Iya, biar sengaja. Kayak panas nih gitu. Kayak butuh green AC room-nya kan mereka. ada di sebelah sini agak panas ya, itu sengaja supaya ada kesadaran ya Ada dari kesadaran, pejabat-pejabat kita ini. Ya, tapi kenalin dulu teman-teman. Jadi program Walkout ini ada gua Sukron Jamal. Ada gue Fadlam Firdausi. Nah, kita di sini udah ke bab 8 ya. Jadi Walkout itu intinya adalah ya hampir mirip sama tadi ada acara apa sih di sini? Gudang gula. Iya. Gudang gula bang. Gula, ya. Ada 1,5 jam kamu baru nanya ya. Ada acara apa sih? Dari tadi kamu selalu lalang di sini. Bagus itu. Nah, saya tadi dengarnya dari belakang. Oh, ini lagi ini ya apa namanya kerja kelompok apa gimana gue pikir. Ternyata lagi project ya. kuliah ya. Kalian lagi kerja kelompok gitu ya. Oke, ternyata itu diskusi juga ya. Diskusi juga. Nah, ini juga diskusi juga, tapi kita pengennya yang lebih santai lah, lebih fun gitu. Lebih fun. Namanya walkout kan, jadi kita pengen narasumber kita tuh sebel terus keluar walkout ya. Iya. Dengan kalau misalnya bisa ada yang keluar beneran, kita pengennya kayak gitu sih ya Bang. Iya, benar. Pertanyaannya akan bodoh-bodoh ya, tidak seperti mahasiswa-mahasiswa di sini yang sangat pintar-pintar. Narasumber kita. Dan narasumber juga. Oke. Mahasiswa di sini juga kan pintar-pintar. Jadi kita langsung saja panggil narasumber yang pertama, silakan Lucy. Yang pertama ada caleg PSI, jadi dia nyalek Bang kali ini Bang. Dia pernah gagal nyagup. Pernah gagal nyagup. Pernah nyalek tapi nggak kepilih di Bogor, dan sekarang nyalek lagi di Jakarta Timur. Oh. Dari PSI. Dari PSI ya. Dari PSI. Yang gagal juga jadi ketua ya. Iya. Yang gagal mengkudeta Giring. Langsung aja kita panggil, ada Bang Valdo Maldini. Valdo Maldini. Gue pikir lo bakal manggil dia terakhir kan, ternyata pertama. Pertama aja lah. Halo, duduk aja, nggak usah basa-basi. Halo Bang Valdo. Nggak usah belajar jadi pejabat-pejabat amat yang basa-basi gitu. Langsung duduk aja ya harusnya. Oh gitu. Langsung pulang ya biasa gitu ya. Padahal di mejanya udah dikasih buah-buahan tuh biasanya. Nah, akhirnya buat panitia gitu. Oke, nah yang kedua ini kan kalau Bang Valdo kita sesuai sama topik ya. Topiknya kan adalah tentang politik dinasti, kepentingan politik, dinasti keluarga gitu-gitu loh Bang. Berat sekali kan? Makanya intinya kepentingan politik, politik dinasti, politik anak muda gitu, kepentingan politik. Emang ada politik nggak dinasti? Nah, ini udah mulai ini bansernya udah dimulai. Bansernya udah dimulai bayarannya. Oke, langsung kita panggil juga aja. Ini dari siapa nih? Yang kedua ada dari yang kontra Bang sebenarnya. Emang ada yang pro? Ini sebelah kiri ada kita. satu sih. Kayaknya. Ya oke, silakan. Oke, yang kedua ada yang kontra, ada Bang Sami Usama dari Jurkam Muda. Amin. Bang Sami Usama, silakan kita undang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kelihatan kan kalau misalnya PSI yang datang, halo guys gitu. Iya, kalau PSI datang halo bro, tidak mengucapkan salam. Lihat, amin langsung assalamualaikum. Benar. Pakai biar nggak dimatiin mic-nya. Oke. Tapi ada satu lagi. Ada kayaknya. Ada satu lagi tapi Bang. Jadi ini Penengah. 2 lawan 1 ya. Penengah. Oh, tentu tidak. Oh, kalau Anies biasa dikeroyok ya Bang ya? Kali ini Enggak Anies akan juga. mengeroyok Bang. Hari ini kamu yang akan maksudnya dikeroyok. Prabowo yang dikeroyok? Ya biasanya gitu. Oke, yang terakhir ada Mas Fansa Kumaratungga dari Jurkam Muda Ganjar Mahfud. Nah, halo Mas Fansa. Iya, makanya kita lagi geser-geser coba ya. Maaf ya. Bukan muhrim loh ini loh. Halo. Si Mas Fansa. Geser sesuai kebutuhan ya. Ya. Kita renggang-renggang lah. Iya.
Mang Amin tuh nggak suka terlalu mepet ya orangnya ya. Agak-agak pengennya jarak terus kayaknya. Persiapan matang. Kirain karena pengennya agak jarak terus ya. Nama dua ini kan jarak tetap banget. kemepetan loh. Awas sih jangan sampai ini. Iya. Tapi saat ini berkawan. Aku Apa? di panggung Saat ini berkawan. Saat ini berkawan, makanya ini sungguh fenomena juga ya. fenomena ya, di mana Ganjar Mahfud berteman dengan Amin ya. Iya, benar. Aduh, Sama-sama Prabowo Gajah Gibran Mada ya. soalnya. Sama-sama Gajah Mada. Nah, ini menarik. Ini kita mulai aja ya. Jadi teman-teman, untuk topik kita kali ini tuh sebenarnya adalah kepentingan politik. Kita akan ngebahas seputar dinasti politik. Kita ngebahas soal Prabowo Gibran gitu. Bagaimana pendapat dari Bang Semi, Bang Fansa, Bang Faldo gitu. Iya. Tapi sebelum masuk situ, aku mau nanya dulu ke Syukron. Ya. Ini kan PDIP ke Mas Fansa sih sebenarnya. Karena sebagai jurkamnya, sebagai jurkamnya Ganjar Mahfud ya. Kalau misalnya kita lihat PDIP itu Kak, kalau kita ngedukung Prabowo langsung dipecat. Tapi yang kali ini dia jadi cawapres Prabowo, kenapa nggak dipecat gitu? Nah, boleh Kak, dimulai dari itu dulu. Dari saya nih. Dari Kak Fansa dulu. Tapi Dari yang- kira-kira itu udah ada yang pernah nanya belum? Berarti udah disiapin kan jawabannya aman ya? Biasa di Belum, briefing. justru. Oh belum ya? Oh, ada belum ada yang nanya. Oke. Oke, sebelumnya saya perkenalan ya. Iya. Ya. Saya Fansa, saya alumni Gajah Mada, saya Fakultas Hukum Gajah Mada, dan memang saya tidak ada historical sama sekali tentang politik, dan sampai saat ini pun saya tidak ada keterlibatan di politik tentang khususnya di partai ya. Saya tidak join di partai dan lain sebagainya. Jadi memang menyangkut pertanyaan dari Mbak siapa sih? Usi, Mbak Mas. Usi. Yep. Mbak Usi, ya saya tidak punya wewenang itu untuk menjawab. Oh, jadi sudah politis sekali jawabannya ya. Bukan saya. Ini tuh sangat politisi sih. Politisi sekali jawabannya. Tapi di UGM 10 besar nggak Mas Fadil? Siapa? Saya. 10 besar nggak? 10 besar terakhir lulus. Oh, soalnya saya MC doang nggak 10 besar. Aslinya Jogja apa? Saya asli Solo. Oh Solo, berarti Saya asli Solo. rakyatnya Mas Gibran. Kebetulan saya satu RW dengan Pak Jokowi. Woi, gimana kepemimpinan Mas Gibran di Solo? Nanti kita bahas selanjutnya. Saya udah mulai nama Bang sama ya. Aku langsung kayaknya aku nggak perlu ada di sebenarnya sini gini. sih sebenarnya. Pertanyaan Oke. cocok ini mungkin ke Bang Faldo Nah, yang coba. sering ketemu Bang dengan Faldo. Pak Presiden kan. Bang, kenapa sih Gibran? Menurut Bang Faldo nih, kenapa Gibran nggak dipecat dari PDIP tapi Budiman Sujatmiko yang menyatakan dukungannya terhadap Prabowo langsung dipecat sama PDIP? Menurut kamu kenapa? Iya, menurut gue sih gini ya, memang ada jokes di politik itu, Oke. ya Mas. Ini jokes kami ya? Dan Mas, siapa tadi? Farhan tadi, Farza, Sukon dan Husin teman-teman semua. Kadang-kadang kalau dipecat di politik itu keren loh. Dipecat dari politik itu Keren, keren. dipecat dari partai itu keren loh. Ini apa curhat? Jadi Enggak. Budiman keren, Gibran nggak keren. Enggak, maksud gue dibanding dipecat dari kepala dari pegawai negeri, dipecat dari kantor, dipecat dari komunitas stand up atau dipecat dari kedai kopi, wah itu lebih baik. Oke. Ya, contoh nih ya. Dipecat dari TNI juga termasuk ya? Apa? Dipecat dari TNI juga termasuk. Dipecat dari TNI dengan sidang yang tidak ada dampak dan bukti, gue kira mungkin bisa diperdebatkan. Keras. Sudah mulai sak. Ini bicara partai gitu. Jadi sebenarnya ya contoh yang paling nyata tuh Pak Ahok lah. Keren setelah dipecat dari Gerindra tuh. Bahkan ada juga orang-orang yang dalam tanda kutip ya, Mas ya, pengen juga gitu dipecat gitu. Nah, saya nggak tahu kalau ya pasti yang berwenang menjawab adalah Pak Hasto dari PDIP. Tapi kalau kita lihat lagi ya, guys gitu. Ini PDIP ini memang benar-benar nunjukin dia partai gede sih menurut saya. Menunjukkan dia partainya gede. Karena dia punya 2 kadernya dari 3 kontestan. Ya kan, ada Pak Ganjar dan ada Mas Gibran yang masih kader statusnya. Jadi ya partai gede mungkin gamenya nggak kayak apa yang kita punya imajinasi gitu loh. Maksudnya dia memang beneran gede gitu loh. Partai gede, partai yang punya ini kayak Golkar 2004 ketika Pak Wiranto maju dan Pak JK maju sebagai cawapres. Jadi ini menunjukkan Tapi itu. bedanya Umurnya nggak 35. bedanya kala itu adalah pemilu pertama sistemnya nggak kayak sekarang. Oke. Mungkin hasilnya juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya sih pada prinsipnya senang aja kalau ada anak muda mau masuk politik, anak muda pengen jadi kepala daerah, maju lagi cawapres.
dan sebagainya gitu. Tapi intinya saya kira bicara soal Mas Gibran itu adalah soal PDIP. Soal PDIP. PDIP. Karena sesama bus kota kami ini kan ya mungkin ya apesnya di antara kita bertiga nih, aku megang KTA parpol nih gitu kan. Jadi ya sesama bus kota tuh nggak enak mendahului gitu loh. Sorry izin jawab. Atau di partai sebelah tidak ada yang muda yang bisa diangkat? Tidak ada yang mudah. Orang mudanya tidak ada yang bisa diangkat. Oh. Iya sebenarnya sih itu mungkin juga jadi catatan ya. Maksudnya apakah di partai sebelah itu tidak bisa diangkat? Tapi aneh juga gitu. Sudah ada yang muda tidak diangkat gitu loh. Wih. Ya, jadi balik lagi. maksudnya memang Sangat ya balik. ini menarik ya. Maksudnya Iya, iya. kita bisa lihat ini nanti di 14 Februari kayak apa gitu. Saya kira begitu. Oke. Tapi dalam prinsipnya gini, kita senang ada Mas Faza. Kalau Pak Semi udah dari dulu lah. Dari 2017 Mas Faza newcomer karena saya kira nyari anak muda mau battle di politik itu nggak gampang lah. Susah. Ini pekerjaan yang aneh kok. Ya, tiap hari dikata-katain orang kok kita ini gitu. Apa aja yang kita omongin aja patah gitu. Ini kamu curhat ya? Enggak. Oh, Ini enggak. realita. Oh, ini realita. Welcome to the jungle, bro. Nah, Kalau ini ada- kata Caimin, itu kata Caimin ke Mas Gibran. Bener nggak, Pak? Oke. Nah, ini ada kesamaan nih, Bang. Duanya itu sama-sama oke lah sama PDIP karena yang satu Gibran ada di Prabowo, yang satu juga Ganjar Mahfud gitu kan. Kalau Bang Semi sendiri kan Amin nih nggak ada PDIP sama sekali nih gitu. Melihat fenomena PDIP main dua kaki ini gimana, Bang? Iya, gue agak kaget tadi dengar pernyataan Valdo bahwa dia bilang bahwa kalau partai besar Bang, ini nggak TV, Bang. Jadi ini santai ya, Bang. Iya, betul. Oh, justru Jadi kita suka Bang kayak gua gitu. dari tadi nggak nungguin lu loh. Karena gua butuh bantuan lu nih. Sikat aja, Bang, sikat aja, Bang. Mentang-mentang mau sama jarang di TV, Valdo lebih sering sombong. Iya. itu Jakarta Timur Power ya. mulu lu, tunjukin. Jaga dong. Soalnya Bang, Nih, Pilpres Pilpres, tapi Jakarta Timur Valdo. tolong itu dipotong. Bang, timpa aja, Bang. Bercanda. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Enggak lah, berani mencoba Valdo. Oh, nggak ada. politik. Oh, senior. Silakan, Bang. Senior ini. Jakarta Timur Bang Fadli. Hari ini lu aman, gua gak bakal diserang Valdo, udah tenang aja. Tolong ini Bawaslu belum Balik lagi. kampanye kan? Oke, silakan. Ya, balik lagi. Tadi Valdo bilang bahwa gue agak aneh mindsetnya bahwa partai besar itu adalah partai yang punya kader banyak di Pilpres. Artinya dasarnya itu. Jadi kalau mau jadi partai besar lo harus maju Pilpres. Jadi dasarnya itu memang mirip-mirip seperti oligarki gitu loh. Jadi perwakilan ini harus besar, harus ada orang gue di sana gitu. Oke. Padahal dalam konsep bernegara yang diajarkan sama pendiri republik ini adalah kita harus menjadi negarawan. Negarawan itu mengedepankan kepentingan negaranya dibanding kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Oke. Makanya orang nggak perlu sebenarnya apa yang dilakukan sama Nasdem, sama PKS, sama PKB hari ini membuktikan bahwa walaupun bukan orang partai, dia bisa mengedepankan orang-orang yang punya integritas dan punya prestasi gitu loh, untuk Oke. bisa memimpin negeri ini. Nggak penting dia itu orang partai atau enggak gitu. Tapi memang kita butuhkan adalah kualitas untuk orang yang bisa memimpin negeri ini, bukan orang kader dari partai itu sendiri gitu. Yang elektabilitasnya top 3 maksudnya. Ya kan dia bukan kader tapi elektabilitasnya top 3 gitu. Oh iya. Elektabilitas tapi dong. kan hari ini. Popularitas juga dong. Hari ini. Iya kan. Tapi kan ke depan masih bicara yang lain nanti. Ini mic-nya boleh ditambah ya. Justru kita Kalau batasin bisa ngomong gini sengaja. nih, ngomongin Tadi ada kabelnya hilang, ada yang ngambil nih. Ada satu lagi kabelnya. Kayaknya Mas Pansa deh yang kayak udahlah biar dia berdua berdebat deh. Iya. Saya pendengar aja dulu ini. Pendengar. Terus Ini Jakarta Timur. Valdo. Oke, gimana Kak Syukron? Kamu lah sekarang. Hah? Kamu gimana speechless? Nah, gue seru Lihat aja yang ngeliatin ini sih dari tadi ya kan. Ini satu kampanye aja gitu. Di menit-menit terakhir tiba-tiba masuk DCT, wis. tadi. Tiba-tiba masuk Jakarta Timur ya. Kan? Iya. Ini sebenarnya kampanye Valdo ya. Hah? Jangan-jangan ya acara ini ya. Iya makanya. Udah Oke. ngomong Jakarta Timur segala macam. Gini kita ngomongin soal politik dinasti dulu nih, anak muda gitu kan. Iya. Ya politik dinasti sama anak muda nih. Ini lebih penting mana kan, kemarin kita tahu putusannya kan ya tahun depan lah atau minimal gubernur gitu. Nah misalkan kayak dari bener juga tadi tuh sindiran Valdo ke Bang mereka Semi, berdua gitu adalah ya kan kalau memang banyak anak muda kenapa nggak ada yang muncul gitu, nggak ada yang dinaikin, nggak ada yang Iya. ya atau mungkin elektabilitasnya juga kenapa nggak ada yang naik gitu. Nah itu
Gimana respon tadi serangan Valdo itu gue pengen tahu sih. Serangan Valdo bahwa kenapa anak muda nggak dimunculin gitu, kenapa harus dari dimunculin PDIP? di masing-masing. Karena di kubu kita nggak ada anak presiden, Mbak. Itu aja. Wes, Nggak ada apa? mantap. Nggak ada presiden. Nggak ada anak presiden. Nggak ada anak presiden. Eh, Tapi mau nggak kalau misalnya Gibran ternyatanya mewapres dari Nasdem, dari PKS gitu misalnya? Kita nggak mau mengkhianati darah-darah reformasi. duh. Ngeri. Oke. Terus tentang isu Gibran mau dikuningkan, menurut kamu itu tetap bisa dianggap sebagai oligarki nggak? Karena kan udah bukan PDIP dong, PDIP nggak main 2 kaki dong. Saya tidak untuk menanggapi itu, tapi memang ya silahkan aja kalau memang Mas Gibran pindah-pindah partai biasa lah ya. Pindah-pindah partai Politik, biasa. Valdo juga melakukan hal itu. Banyak juga unsur politik yang pindah-pindah partai gitu. Iya. Ya nggak ada salahnya sih. Nggak ada salahnya, Nggak ada salah. aman-aman aja ya kalau misalnya. Aman-aman Tapi aja. tetap oligarki ya pokoknya. Loh, gimana? Tapi di sini teriak oligarki, tapi kayaknya yang terjadi di lapangan kayaknya yang lebih sering nyerang nih malah timnya Ganjar Mahfud gitu ke pasangan Prabowo Gibran. Kemana gitu? Kita lagi tepuk tangan di pinggir lapangan. Wih, Ayo, Pak. tepuk tangan apa nyari aman kan? Ya. Nyari aman supaya diajak. Enggak, Bilang, lagi fokus biar survei naik. Soalnya menarik Kak, ketika misalnya ini Mahfud, Ganjar Mahfud itu lagi gontok-gontokan sama Prabowo Gibran, yang naik itu malah Amin loh. apa? Yang naik surveinya itu malah Amin loh. Iya, orang lagi Suaranya. gontok-gontokan ini selepet-selepetan kan kayak. Iya. Maksudnya kan cara sendiri. Yang ini lawehan ya kan? Iya, main selepet-selepetan sarung kan kayak gimana gitu. Ini lagi berantem loh ini gitu. Iya. Bener. Iya, kenapa nggak Tapi dipakai serangan gimana gitu? Bang Valdo, dari serangan-serangan Bang Semi ini ya, bahwa itu oligarki, bahwa di kubu Prabowo Gibran itu ada anak presiden di situ dan lain-lain. Kamu menanggapinya gimana Bang? Iya, saya juga turut bersimpati ya kepada teman-teman saya berdua itu. Karena dia mau bikin apapun di Republik ini kayaknya sulit. Kalau seandainya semuanya dilabelin, wah ini anaknya presiden. Oh ini. Berdua ini tuh Kaisang Gibran berarti atau? Ya, dua-duanya kan teman saya. Satu lagi bahkan ketum saya gitu. Iya. Maksudnya. Ini menarik nih Selamat ya. PSI ini. Hah? Selamat ya. Alhamdulillah. Kenapa tahu? Loh, saya selamat loh. Selamat ya. Ya, jadi bayangin, ketika dia mau bikin bisnis apa, oh anak presiden, oh anak ini, anak itu gitu. Padahal kan orang tidak pernah bisa memilih dia lahir dari rahim siapa. Ya, tidak pernah orang bisa memilih gitu. Jadi, tapi saya kira selama kita masih bisa memastikan bahwa prosesnya tidak ada pertumpahan darah di situ, semuanya elected by the people sesuai proses demokratisasi yang ada, saya kira kita mungkin bisa memastikan bahwa ya biarin rakyat yang menilai aja gitu. Karena bicara politik dinasti, ya di Banten dinasti, di PDIP emang kagak dinasti, emang Nasdem kagak dinasti, emang PKB nggak dinasti, semuanya dinasti. Mungkin nggak ngerubah aturan apa gitu nggak? Loh, kalau itu kan prosesnya udah jalan di MK. Tapi ternyata kode etik. Ya kode etik dan udah dihukum kan, diberhentikan jadi hukum hakim. Berarti MK. apa artinya? Ya berarti kan tidak ada konflik of interest tapi etik. Nah itu dua hal yang berbeda. Etik dan konflik of interest. Nggak ada konflik of interest, bacanya putusannya. Etik sih. Ya etik. Iya, memang etik, Nggak ada makanya. konflik of interest kecuali konflik of interest. Nah jadinya saya kira ya let's move on lah, come on, gitu kan. Ngapain kita mesti misu-misu pakai kata-kata itu? Tapi terlepas dari itu, saya mengerti perasaan kawan-kawan gitu. Karena kalau boleh ngomel ya masalah-masalah usia ini, gue paling boleh ngomel. Nah itu, ini mungkin ceritain dulu Ya, kenapa maksudnya- ngomelnya? Mungkin mereka belum tahu nih. Jadi ya gue dalam artian gue merasa bahwa memang susah anak muda tuh dapat tempat kalau nggak direbut dalam pertarungan, nggak akan dikasih. Jewer kuping gue kalau dikasih. Emang dulu JT katanya pernah telat kurang Iya, jadi satu saya hari. waktu itu Satu pengen hari. maju calon gubernur, usia saya kurang sehari. Emang minimal 30 tahun. Ya kan? Kayaknya dukungannya nggak segede ini. Nah, itu tahu jawabannya kalau bukan anak presiden Habis itu, apa? bukan gitu. Karena gua nggak menang pemilu. Gua nggak menang Ya. pemilu. Kamu bukan menang pemira ya maksudnya. Gua baru menang pemira. Pemira. Ya. Kampus. Yang bisa memilih gua cuma mahasiswa, Cuma bukan mahasiswa, rakyat. bukan kalau kata rakyat. Haji. Makanya gak usah protes, emang tuh. Nah, Ya gitu aja. tapi yang gua senang adalah dari putusan ini jujur aja, ini mungkin buat teman-teman muda yang lain.
kita bisa nyapres lebih cepat, nyawapres lebih cepat, asalkan kita menang pilkada 2024. Asalkan kita menang pilkada 2024. Iya dong. Bukan asalkan menang presiden ya berarti ya. Kalau Asalkan jadi menang pilkada 2024 maju bisa. asalkan jadi pemimpin daerah. Gua pribadi ya saya pribadi nih, kalau pengen pilpres, saya punya waktu mungkin 10 tahun lagi. Tapi gara-gara putusan ini 5 tahun lagi saya udah bisa. Berarti akan pilpres nih di Lebih cepat, karena nggak perlu nunggu 40 tahun Berarti lagi. 2049 itu Asal jadi menang pilkada ya dengan elektabilitas oke. Gitu. Oh, jadi Kalau nggak- elektabilitas jelek nggak punya partai susah. Gitu. Tuh dijawab sendiri sama Valdo ya, susah gitu ya. Ini ya Bang Semi ya udah Ternyata Bang ditolongin Valdo sama ini tuh udah Valdo menggugat. tadi. Maksudnya menggugat usia tuh bukan baru-baru sekarang Bang. Bang Valdo udah dari sempet nyagup ya berarti ya. Pas Nyagup. Tapi Nyagup. gini, kalau kita di PSI ya, mohon maaf ya waktu itu kita gugatnya itu memang hilangkan batas usia. hilangkan batas Hilangkan usia. batas usia. Sampai sekarang tuh Karena masih menurut kita hilangkan itu batas usia. diskriminatif. Maksudku ada teman-teman muda yang udah jadi CEO pengen jadi gub, masa nggak boleh sih? Iya, Oke. iya. Ada teman-teman yang hebat pengen jadi bupati, kepala daerah, masa nggak boleh sih? Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anak-anak muda diberikan kesempatan ke dunia politik, aku ngerasa kayak kita berlima di sini tuh sama-sama agree ya Bang Semi ya atau Bang Fansa. Kan yang dipermasalahkan adalah ketika anak-anak muda masuk ke dunia politik, apalagi anak muda itu ternyata presiden dan memakai power gitu ya. Itu benar ya kalau misalnya kayak gitu ya? Atau gimana Bang Fansa melihatnya kalau misalnya anak muda masuk ke dalam dunia politik, apakah itu fair? Dan kalau misalnya anak muda tapi dia anak presiden, apakah itu juga fair? Oke, sebenarnya kalau saya bicara politik saya cukup sangat junior ya dibanding Bang Valdo sama Bang Semi. Cuman kalau saya melihat dinamika yang terjadi saat ini, konteks yang diambil sekarang dari keputusan MK dari dinamika akhir-akhir ini, apakah ada barisan-barisan antrian itu selain Gibran Antrian-antrian barisan untuk menuju kursi cawapres? Saya bilang, ya ini mungkin 2029 ya. Belum menang pilkada masih soalnya. pemira, masih menang pemira dia. Konteksnya Nyalek dulu nyalek, kalau gagal baru nyangkut. Kalau gagal mungkin Bang Valdo dengan Bang Anies mungkin ya atau gimana. Ya itu konteksnya adalah itu. Jadi kalau saya bilang konteks di sekarang ini ya hanya satu orang yang diuntungkan di sekarang ini, Gibran. Ada yang dirugikan nggak? Dirugikan. Saya ketakutan saya sedikit cerita ini. Saya itu berangkat dari satu keluarga Solo yang memang ketika saya kuliah di UGM, saya itu salah satu yang termasuk susah. Mungkin sahabat-sahabat saya di UGM tahu, saya semester 3 itu hampir putus kuliah karena biaya kuliah yang cukup tinggi dan ekonomi keluarga saya sedang turun. Akhirnya saya menjawab ke keluarga saya yang bayar sendiri kuliahnya. Nah, di sini saya di situ punya mimpi. Saya termasuk tetangganya Pak Jokowi, saya punya mimpi. Saya melihat Pak Jokowi itu saya sangat cinta. 2014 2019 itu saya salah satu penggemarnya beliau. Saya melihat adalah dia anak bukan orang siapa-siapa yang akhirnya bisa melenggang ke istana. Oke. Nah, di sini saya punya mimpi, wah ternyata orang yang bukan siapa-siapa itu bisa satu menjadi orang yang menjadi siapa-siapa. Nah, setelah hal ini memutuskan mungkin banyak pemuda-pemuda di Indonesia yang akhirnya, oh saya bukan anaknya siapa-siapa. Apakah mimpi itu masih terwujud? Apakah mimpi saya itu akan terwujud? Nah, saya bisa berdiri di sini. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ya. Saya alhamdulillah rezeki saya menjadi kepala regional di Jakarta. Saya melaju dengan bukan orang siapa-siapa. Tapi ketakutan saya adalah dengan adanya ini, image orang yang bukan siapa-siapa mereka akan takut untuk menjadi siapa-siapa. Khususnya orang muda, saya bilang ya. Itu jadi kesimpulannya adalah dengan adanya putusan-putusan MK akhirnya Gibran bisa melenggang, itu hanya satu orang yang diuntungkan. Pemuda-pemuda lain apakah diuntungkan? Dalam 2024 tidak. Kalau dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya belum bisa menjawab. Tapi dalam konteks 2024 hanya satu orang. Hanya Gibran. Oke. Ini kayaknya Bang Valdo udah gak sabar lagi menjawab, tapi aku mau ke Bang Semi dulu ya Bang ya. Bang Valdo kayak, kayaknya gue juga diuntungkan deh, karena ketum gue Kaisang. Jadi kalau misalnya Gibran. Loh, saya dari TK
Saya dari TK sampai SMP itu sama Kaisang. Oh sama Kaisang. Saya satu kelas TK sampai SD. Oh, iya. udah. Iya. Mau login PSI? Enggak lah, saya Enggak ya, tetap PDIP ya? Enggak juga ya? tetap PDI. Oh tetap PDI. Ya, Oke. siapa tahu baru masuk PSI langsung jadi ketua umum juga kan, kita kan ada kemungkinan. Iya kan, semua bisa anak muda Enggak, gitu loh. Ya nggak Bang Faldo, bener? Tapi orang tua saya bukan Ya, silakan Bang. Mas Emi. Masalahnya Giring aja bisa jadi ketua umum, masa lu nggak bisa? Cuman saya bukan vokalis, saya bukan anak presiden, gimana? Iya sih. Iya, ya, jadi kayak Masalah lu di situ. Masalah lu di situ. Ya. Berbeda tapi Pak. Ya, Bang Semi, tadi sama sih pertanyaan aku kayak ke Bang Fansa. Kalau misalnya kita melihat, oke yang diuntungkan adalah Gibran, satu-satunya anak muda yang diuntungkan di 2024. Ada yang dirugikan nggak Bang? Sebelum sana, gue mau orang mau kalau dulu. Oh boleh, emang sukanya counter attack. Jadi kalau bilang kita tuh tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai anak siapa. Tapi dulu lupa, kita bisa memilih untuk bersikap mempunyai etika adab dalam berpolitik atau tidak. Itu pilihan kita. Gitu. Bang, survei masih kecil bang, semangat. Emang Bang Semi kalau sering ngumpul itu bisa ketularan gitu ya? Nah mati gue, bro I feel you bro, I was there. Binder. Bang Semi sering ngumpul sama siapa sih kok ngomongnya bisa bijak gitu ya? Iya, keren ya. Kemampuan Mas Anies nge-quote itu menular. Emang mulut manis tuh Rio. Saya nggak jemput loh, disebut Bang. Oke. Bukankah itu juga dilakukan oleh pendiri bangsa kita, Pak? Orang-orang yang sekarang yang berkecimpung sama Cokroaminoto akhirnya ya seperti Soekarno, seperti ini kan ya wajar lah. Memang kita itu bagaimana kita berkumpul dengan orang seperti apa. Kalau kita berkumpul dengan Giring ya jadilah seperti Giring gitu kan. Coba Kenapa Bang. memang dengan Giring? Kenapa saya ketawa juga? Tapi kenapa gitu dengan Giring gitu? Nah, dengan Bro Giring kan? Mimpi adalah kunci bos. Menaklukkan dunia. Iya. Erdogan, si Jinping, Putin. Yang penting mimpi aja dulu. Giring di atas Putin Bang. Ya itulah. Jadi memang tapi kita bisa memilih untuk kita bersikap seperti apa saat dilahirkan. Dan untuk bicara tadi pertanyaannya siapa yang Dirugikan. dirugikan, ya gue dalam hal yang nggak bisa menanggapi itu ya. Tapi yang jelas yang dirugikan ya anak-anak bangsa ini merasa ini akan tercipta. Menurut gue dirugikan adalah anak bangsa keseluruhan. Lo bayangin kondisinya ketika ada satu presiden yang anaknya itu melanggeng maju untuk menjadi wakil presiden, dan itu artinya ini menjadi inspirasi orang-orang lain untuk menjadikan hal ini sebagai budaya karena ini dilakukan oleh pemimpin. Teman-teman semua ini nonton ini pasti ngerasain saat lo melamar kerja susah-susah udah nyari kerja, sekarang susahnya nauzubillah gitu. Begitu ada lowongan kerja lo bisa interview itu juga harus bersaing. Nah bersaingnya juga sama orang dalam gitu kan, karena kan orang pinter kalah sama orang cerdas kalah sama orang dalam gitu loh. Nah ini akhirnya jadi budaya dan lo akan temuin budaya-budaya ini di dunia pekerjaan yang nanti akan lo hadapi gitu. Dan ini berbahaya banget buat kita semua gitu loh. Menurut kamu Gibran bisa nyawapres gara-gara orang dalam? Apalagi alasannya selain itu? Potensi Apakah prestasi di Solo. 2 tahun prestasi di Solonya gimana? Ya banyak sekarang pengembangan di Solo ini orang Solo coba. Berapa banyak PSN proyek strategis nasional yang ada di Solo? Dan mengapa masjid besar Z itu adanya di Solo? Dan mengapa proyek-proyek BUMN juga adanya di Solo? Bahkan di saat orang-orang wali kota ini udah banyak yang ingin bertemu dengan menteri itu sulit dan lain, ini menterinya sendiri datang ke Solo. Berapa banyak menteri datang ke Solo? Dan ingin melakukan perbaikan di Solo. Jadi Dan karena apa alasannya selain beliau adalah anak presiden. Gimana Bang Faldo? Apakah bisa diberikan Gimana prestasi-prestasi Mas Gibran di Solo selama 2 tahun itu Bang? Ya kalau soal pencapaian Mas Gibran bisa dibaca lah ya. Di Google ada ya? Di Google ada ya? Googling aja lah itu gampang Googling ya? gitu. Maksudnya berapa indeks lalala tuh ini. Tapi saya sih begini kawan-kawan gitu. Ini kondisinya sudah jadi begini. Hari ini pasangannya udah ini. Mau nyerbu itu terus. Ya saya sih ketawa-ketawa aja. Bener deh. Kamu nggak takut? Enggak takut Us. Karena Surveinya akan turun nggak? Enggak. Karena ngedumel melulu sama hal-hal yang itu lagi yang dilakukan oleh 2 pasangan yang sama. Ya sih, oh good luck man. Ya good luck hari gini.
mungkin kita ngerasa keren dengan kita apa ya begitu ya, keren sih menurut gue sih kalimat-kalimat Om Semi dan Mas Fasa keren. Maksudnya gue menghormati opininya gitu, tapi come on,